Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak Azib Andriansyah. Pada pertemuan kali ini kalian akan belajar tentang materi bab 1 dengan tema mengenai taharah atau bersuci. Anak-anakku sekalian, bersuci merupakan bagian terpenting dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa? Karena sangat berkaitan dalam hal sah atau tidaknya ibadah yang kita lakukan. Sebagai contoh ibadah sholat, jika kita ingin menunaikan ibadah sholat, maka harus suci terlebih dahulu, baik badan, pakaian, dan juga tempat, karena merupakan salah satu syarat sah dalam ibadah sholat. Agar kita bisa bersuci dengan baik, tentu kita harus mempelajari tata cara bersuci. Bersuci dari hadas besar dan juga hadas kecil, serta mengetahui macam-macam najis dan cara membersihkannya. Allah mencintai orang yang menjaga kebersihan dan kesucian. Dengan hidup bersih dan selalu bersuci, maka akan terhindar dari berbagai penyakit dan dicintai orang banyak. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kalian akan belajar tentang macam-macam najis. Sebelum belajar tentang hadas besar dan juga hadas kecil, kalian akan belajar tentang macam-macam najis. Nah, apa itu taharah? Taharah artinya bersih atau bersuci. Maksudnya menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, taharah atau bersuci terbagi dua. Apa saja? Yang pertama ada toharoh dari najis atau bersuci dari najis. Yang kedua ada toharoh dari hadas atau bersuci dari hadas. Taharah dari najis yaitu cara mensucikannya dengan air yang suci dan menyucikan. Jadi bersuci dari najis atau kotoran, cara mensucikannya dengan air yang suci dan menyucikan, atau biasa disebut dengan air mutlak atau air murni. Air mutlak atau air murni ini anak-anak maksudnya air yang tidak tercampur apapun, serta airnya itu tidak terkena najis. Kita tahu air, misalnya air teh, itu airnya suci tapi tidak mensucikan karena sudah tercampur zatnya dengan yang lain. Kemudian ada toharoh dari hadas atau bersuci dari hadas. Hadas ialah keadaan tidak suci. Contoh seperti sehabis buang air kecil atau haid. Cara bersucinya jika hadas kecil yaitu bisa dengan berwudu dan juga tayamum. Adapun jika haid atau wilada, kita bisa bersucinya dengan mandi besar, mandi wajib atau mandi besar. Nah, sedikit catatan anak-anak di sini. Suatu benda yang terkena najis disebut mutanajis. Jadi suatu benda apapun, misalnya pakaian, celana, atau apapun benda atau barang yang terkena najis disebut dengan mutanajis. Artinya sudah tercampur dengan najis. Seperti pakaian yang terkena air kencing. Nah, lanjut berikutnya. Najis terbagi menjadi 3. Apa saja? Lalu bagaimana cara menyucikannya? Yang pertama ada najis mughalazah atau berat. Contoh terkena air liur anjing atau tersentuh dengan babi baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan membasuh 7 kali dengan air mutlak atau air murni
dan salah satunya dicampur dengan air dan tanah. Ini adalah cara bersuci dari najis mughaladzah atau najis yang berat. Kemudian ada najis mutawasitoh atau najis sedang. Najis ini terbagi menjadi dua anak-anak. Satu najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Adapun najis ainiyah yaitu najis yang masih terlihat, masih kelihatan baik zatnya, warna, bau dan rasa. Misalnya ada kotoran ayam dan lain sebagainya. Jadi terlihat, najis yang terlihat. Kemudian ada najis hukmiyah, yaitu najis yang kita yakini adanya namun tidak terlihat bau, rasa dan juga zatnya. Contohnya seperti najis air kencing yang telah mengering. Nah, adapun cara mensucikannya, jika najis ainiyah, najis ini yang masih terlihat, yaitu dengan cara membasuh najis tersebut sehingga hilang warna, bau dan juga rasanya. Adapun najis hukmiyah yang sudah tidak terlihat najisnya namun kita yakini adanya, maka cukup kita mengalirkan air di tempat yang terkena najis. Selanjutnya ada najis mukhafafah atau najis yang ringan. Najis yang dapat disucikan dengan memercikkan atau menyiramkan air di tempat yang terkena najis. Contoh ada najis air kencing bayi laki-laki. Nah, ini najis yang mukhafafah, artinya najis yang ringan. Cara mensucikannya yaitu dapat dengan memercikan atau menyiramkan air di tempat yang terkena najis. Kemudian ada catatan sedikit, ada najis ma'fu atau najis yang dimaafkan. Contoh najis bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya seperti lalat, nyamuk dan lebah. Nah, ini jika terkena najis ini, jika masih terlihat maka kita dapat membersihkannya dengan air. Adapun jika tidak terlihat maka dimaafkan, tidak apa-apa. Selanjutnya terakhir, nah ini sebenarnya materi selanjutnya, tapi Bapak sudah siapkan sebagai pembuka. Apa itu hadas? Secara bahasa berarti kejadian. Hadas itu secara bahasa artinya kejadian atau peristiwa. Maksudnya kejadian tertentu pada diri seseorang sehingga menghalangi sahnya ibadah yang dilakukan, seperti telah buang air kecil atau telah buang air besar. Ini adalah hadas. Jadi hadas itu keadaan tidak suci. Ketika kita telah buang air kecil atau buang air besar berarti kita telah berhadas. Nah, orang yang berhadas jika ingin sholat maka harus berwudu terlebih dahulu jika termasuk hadas kecil. Nah, itu saja anak-anak pelajaran hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.